Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1589, mata para dewa tidak begitu buruk. Lan mungkin yang jatuh di pundak Qianlei. Tenang, apakah kamu akan terburu-buru untuk mati? Atau apakah kamu pikir kamu tidak terkalahkan? Lan mungkin berkata dengan marah. Yah, Bing, kau benar. Qianlei berkata sambil menutupi mulutnya, jangan sampai mata para dewa mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya diucapkan. Lan mungkin menatapnya pucat, mengetuk kepalanya lagi, berdiri, dan kembali ke rekan satu timnya. Di medan perang, dia tidak bisa membatasi kekuatan Qianlei, selama dia tenang, tidak apa-apa, tidak di sisinya, hanya apa yang dia katakan. Ketika dia melihat Qianlei menerobos untuk menjadi dewa, dia sangat bahagia, dia tidak akan pernah melupakan janji yang dibuat Qianlei padanya, dan pada saat ini, janji itu sepertinya menjadi lebih berat. Ketika Qianlei baru saja mendapatkan mata dewa, dia benar-benar sedikit tertekan, tetapi Lan Xuanyu juga untuk kebaikan mereka, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Namun, belakangan ini, dia secara bertahap mulai merasa bahwa meskipun mata dewa adalah artefak yang aneh, itu tidak sepenuhnya tidak menguntungkan. Efek samping dari mata para dewa adalah merangsang batin pemiliknya dan berseru-seru. Ini juga berarti bahwa orang yang menggunakannya tidak dapat menyembunyikan sesuatu di dalam hati mereka. Bagi mereka yang pandai konspirasi dan tipu daya, itu hanyalah 10.000 poin kerusakan kritis. Namun, bagi Qianlei yang udah ceroboh sebenarnya tidak terlalu mematikan. Lebih penting lagi, dia tidak bisa lagi menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya, pikiran dan pikiran apapun akan terlihat oleh mata para dewa. Di mana saya dapat menemukan pria yang tidak memiliki rahasia di hatinya? Premisnya adalah dia hanya berbicara kepada dirinya sendiri. Jadi, sekarang Lan mungkin tidak hanya beradaptasi dengannya, tetapi rasa jijiknya pada Eye of the God juga telah menghilang sebagian besar. Qianlei menjadi dewa, dan dia merasa sangat kuat, tetapi dia juga menginspirasi hati Lan mungkin untuk menang. Melihat pedang dewa bersegel es biru di tangannya, cahaya terang juga menyala di matanya, dan bersama dengan teman-temannya, dia sekali lagi membunuh pasukan dari alam merah. Tidak jauh dari Qianlei, Tang Yuge, yang tertahan di udara, memiliki 2 putaran ki di sekeliling tubuhnya, dia tidak secara langsung mengambil tindakan, tetapi fokus pada seluruh medan perang dan mendukung teman-temannya kapan saja. Pada saat ini, untuk 33 Skywings semua orang, itu adalah jalan masuk yang sebenarnya ke medan perang. Mereka sudah lama berkultivasi, tapi nyatanya mereka sudah lama tertekan. Basis kultivasi telah berkembang, dan itu meningkat dengan cepat dan belum pernah terjadi sebelumnya. Siapa yang tidak ingin memeriksa hasil peningkatan kekuatan mereka sendiri? Peningkatan basis kultivasi saja tidak cukup untuk membuat master jiwa sangat kuat, tetapi perlu membiarkan diri sendiri menguasai kemampuan yang ditingkatkan, dan mengintegrasikan kemampuan ini dengan diri sendiri secara tiba-tiba. Ini adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk benar-benar menjadi kuat, dan itu juga satu-satunya cara bagi mereka untuk menembus level dewa. Kenapa Shrek Seven Devils lebih mudah menerobos? Itu karena mereka sudah lebih berpengalaman dan menguasai kemampuan sendiri dengan lebih baik. Kesempatan di depan mereka jarang terjadi pada 33 Skywings. Di hadapan makhluk undead destruktif di alam merah ini, mereka dapat sepenuhnya melepaskan tangan dan kaki mereka untuk membunuh. Lakukan semua untuk menyerang dan secara menyeluruh merangsang potensi Anda sendiri. Bai Xiu berada di sisi lain dari Qianlei, juga melayang di udara. Seperti Tang Yuge, dia juga menaruh semangat untuk menjaga teman-temannya. Dimanapun ada bahaya, serangannya akan muncul. Ke arah mana? Dia tidak bisa menelan dan menyerap energi undead seperti Qianlei. Namun saat ini, Bai Xiu juga menunjukkan bakat yang kuat. Cahaya biru es yang menyilaukan bersinar di sekitar tubuh, dan armor naga pemakan es memancarkan lapisan halo. Atribut gigitan esnya dapat memperlambat kecepatan energi undead yang ingin kembali ke alam merah, dan kemudian terbang ke arahnya. Ayo, lalu diam-diam mati dalam kedinginan. Dibandingkan dengan Lan Xuanyu dan Qianlei, dia tidak bisa menggunakan energi undead ini untuk memperkuat dirinya sendiri, tetapi dia bisa menghancurkan energi undead ini melalui kekuatan gigitan es. Ini juga sangat jarang. Apalagi dalam hal basis kultivasi, dia harus berada di atas Qianlei. Namun, agar tidak menarik terlalu banyak perhatian, dia tidak sepenuhnya memperluas energi gigitan es. Kawal saja partnernya.
Dengan pria kuat di depan mereka, tekanan pada penjaga langit dan bintang di belakang akan jauh berkurang. Dukungan artileri jarak jauh, tembakan penuh. Di tanah, Crimson masih menyebar ke arah mereka. Bertempur di tanah merah, kekuatan makhluk di dunia Crimson jelas akan meningkat. Bahkan kembalinya energi undead akan langsung dikaitkan ke tanah, ditelan dan diserap oleh tanah merah. Anda dapat melihat dari udara bahwa merah tua itu tampak lambat, tetapi terus bergerak maju ke arah mereka secara menyeluruh. Sister Yuge, aku akan turun. Bai Xiu menyapa Tang Yuge. Tang Yuge mengangguk dan berkata, oke, aku akan melindungimu. Dia secara alami melihat bahwa Bai Xiu telah menyelesaikan situasi energi undead sebelumnya. Dalam hal ini, dia tidak ada hubungannya. Sesosok melayang ke bahu Qian Lei. Berdiri di atas tubuh besarnya 100 meter jauhnya, dengan merendahkan, pancaran cahaya terus melesat, meledakkan semburan raungan di tanah di bawah. Itu adalah Yuan Enhui dengan tangan Feng Shen. Dari kejauhan, itu seperti meriam yang sangat kuat di bahu Qian Lei, terus-menerus membombardirnya, terutama terhadap makhluk-makhluk di wilayah Crimson yang mencoba mendekat di udara. Meskipun jumlahnya tidak banyak, sifat mematikan mereka sangat kuat. Qian Lei memiliki manfaat terbesar dalam pertempuran. Dengan melahap dunia dan terus-menerus melahap energi di sekitarnya, energinya sendiri meningkat dengan cepat dan dengan cepat mencapainya. Tingkat kejenuhan dialami dengan sendirinya. Dengan ding yang tajam, uang sumen itu kembali dikeluarkan olehnya. Memanggil uang pada saat ini, cahaya keemasan gelap mengandung, hampir seketika, 36 gerbang cahaya telah jatuh dari langit, tergeletak di atas bumi, dan seekor monster raksasa bergegas keluar darinya di bawah perintah keinginan Qian Lei, bergegas menuju makhluk abisal. Ini adalah lompatan kualitatif setelah menjadi dewa, dengan 36 gerbang pemanggilan. Dalam sekejap, 300 bimon besi hitam, 100 bimon perak, dan 30 bimon emas bergabung di medan perang. Raungan Qian Lei meraung ke langit, dan lingkaran cahaya emas pucat menyebar di tubuhnya, dan keterampilan magisnya ditampilkan dengan jelas. Langit dan bumi yang melahap berubah menjadi halo langit dan bumi yang melahap, yang langsung menutupi semua raksasa. Sebagai makhluk homogen, dengan berkah aura devouring heaven and earth, kegilaan di mata raksasa ini menjadi lebih intens. Mereka menggunakan cakar tajam untuk mencabik-cabik makhluk merah di depan mereka, dan bisa langsung menyerap energi undead yang dipancarkan lawan untuk melengkapi diri, membuat nafas mereka lebih bertenaga. Segera setelah ratusan behemoth ini memasuki medan perang, mereka benar-benar menekan makhluk domain merah yang luar biasa seperti gelombang pasang, dan bahkan mendorong ke belakang. Semua orang di 33 Skywings bisa bernafas, mata mereka memandang Qian Lei tidak bisa membantu berubah. Terlalu kuat setelah orang ini menjadi dewa, dia benar-benar terlalu kuat, apakah itu dirinya atau panggilan tangan ini. Dalam formasi pertempuran saat ini, perannya bahkan lebih besar dari Tang Yuge. Qian Lei, berapa lama kamu bisa bertahan lebih lama dari yang dipanggil? Tang Yuge bertanya pada Qian Lei. Qian Lei terkekeh dan berkata, saya sekarang memiliki berkah aura devouring heaven and earth untuk mereka, jadi mereka tidak akan memiliki energi yang tidak cukup. Saya memanggil mereka, dan batas waktu terutama karena penampilan mereka membutuhkan energi saya. Pertahankan. Memasuki dewa pemanggilan tingkat, masalah ini diselesaikan dengan melahap aura langit dan bumi. Mereka akan mati dalam pertempuran atau tidak memiliki energi untuk diserap sebelum mengakhiri pemanggilan. Jika tidak, itu harus dapat melanjutkan pertempuran. Kami adalah klan raksasa, ada demi perang. Kami adalah divisi yang tak terkalahkan di medan perang. Melahap aura langit dan bumi adalah lompatan dalam kata kami. Alasan mengapa kami bisa disebut unit terkuat. Bahkan jika itu adalah naga, di jumlah kasus yang sama, level yang sama belum tentu lawan kita. Soul Land 4 Chapter 1590 Manusia Kadal. Setelah mendengarkan kata-katanya, bahkan dengan ketenangan Tang Yuge, dia tidak bisa menahan nafas. Pertempuran pasukan raksasa yang tidak dibatasi dan terus-menerus benar-benar terlalu kuat. Ratusan monster behemoth ini mampu bertarung untuk waktu yang lama. Secara relatif, makhluk undead terus-menerus yang tak ada habisnya di Crimson Realm lebih kondusif untuk permainan terus-menerus dari behemoth legion di medan perang. Tang Yuge berkedip dan mendarat di bahu Qian Lei yang lain. Jika kamu mati, akankah pemanggilan pasukan raksasa binatang buasmu juga akan berakhir? Qian Lei terkejut, sepertinya begitu. Aku melindungimu, Tang Yuge berkata dengan suara yang dalam. Peran Qian Lei saat ini bahkan lebih besar dari gabungan 33 Skywings. Tentu saja,
Premisnya adalah Lan Xuanyu tidak datang. Dan dalam situasi seperti ini, Crimson Domain tidak akan bisa menemukannya. Saya khawatir tidak butuh waktu lama bagi seseorang untuk datang dan menyelesaikan masalah mereka. Efek melahap langit dan bumi bahkan lebih kuat daripada kekuatan top di udara. Bagaimanapun, itu adalah eksistensi yang benar-benar dapat mempengaruhi kataistik keabadian dari alam merah. Di tanah, Liu Feng, Lan Mengkin dan yang lainnya telah mencapai medan perang. Makhluk merah paling gila di medan perang frontal telah diblokir oleh Legiun Behemoth. Mereka akan membantu dari samping, mencegat ikan yang lolos dari jaring, dan ketika pertempuran di kedua sisi menjadi sulit, serangan mereka akan bergerak mendekati sisi itu. Di langit, sekelompok matahari yang terik bersinar. Setelah akumulasi energi yang terus-menerus, lingkaran matahari yang terik ini telah meluas hingga diameter 30 meter. Unsur-unsurnya melonjak. Ini adalah Lin Donghui. Saat itu, kombinasinya dengan Bing Tianliang dan Yu Tian pernah menyebabkan banyak masalah bagi Lan Xuanyu. Hari ini, dia tidak lagi bisa dibandingkan dengan saat itu. Yu Tian sudah lama tidak berada di sisinya, mengendarai jiwanya yang besar, memegang pisau Mo di depannya. Kegigihan adalah caranya bertempur, satu tebasan, seringkali dalam jarak 100 meter, memotong sebidang ruang seperti bajak. Namun saat ini, Lin Donghui memainkan peran yang lebih besar. Hujan meteor, mengalir keluar seperti ujung dunia, tampak agak mirip dengan surga dan kemampuan penyihir dari suku Tianhe. Tapi itu jauh lebih kuat dari penyihir langit dan api biasa. Bidang api meteor yang besar bercampur dengan api suku Tianhe, menunjukkan kekuatan penghancur langit dan bumi. Meski memakan banyak, ia memiliki semacam perasaan menyegarkan di langit dan bintang yang penuh vitalitas. Setelah bola api yang meledak-meledak, mereka akan terpecah menjadi bola api kecil yang tak terhitung jumlahnya tersebar di sekitar, mekar dan meledak di sekitar dengan suhu super tinggi, menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Bing Tianliang sekarang di medan perang utama. Posisinya bahkan lebih tinggi dari Legiun Behemoth. Dia bolak-balik di antara banyak makhluk merah dan berubah menjadi guntur ungu. Ada pemusnahan dan munculnya energi dari alam merah. Semua orang di 33 Skywings adalah generasi jenius, dan saat ini, di medan perang yang luas ini, mereka sepenuhnya mengayunkan kekuatan tempur mereka. Tanpa sebuah perintah Lan Xuanyu kepada mereka adalah untuk mengerahkan seluruh kemampuannya, tampil di medan perang, dan menunjukkan kemampuan mereka. Dengan tingkat kekuatan mereka saat ini, kerjasama kecil antara 2 atau 3 orang tidak apa-apa. Jika puluhan orang bekerja sama, mereka akan saling membatasi karena kemampuan mereka terlalu kuat. Oleh karena itu, kekuatan penghancur adalah yang terbesar ketika dibubarkan. Qian Lei sendiri, alih-alih langsung terjun ke medan perang, melahap lingkaran cahaya langit dan bumi, dan merawatnya oleh Biman Behemoth Legion untuk mengerahkan kekuatan andalannya. Dan pada saat ini, tiba-tiba, cahaya dan bayangan berkedip-kedip di udara dengan tenang. Detik berikutnya, Qian Lei merasakan kulit kepalanya mati rasa untuk sementara waktu, tangannya tiba-tiba terangkat, menghalangi mata para dewa di dahinya. Tang Yuge menembak pada saat ini, sosoknya berkedip, 5 elemen berputar, dan dia meninju di kekosongan. Dengan ledakan keras, Tang Yuge terbang terbalik, dan sesosok tubuh muncul di udara. Itu adalah pria yang bersisik hitam dan terlihat sedikit seperti manusia, tetapi dengan kepala kadal. Lizardman memegang pedang tipis di tangannya dan memukul mundur Tang Yuge dengan pedang, mata dinginnya langsung mengeras pada Qian Lei. Qian Lei hanya merasa dingin, seolah darahnya menjadi kaku saat ini. Rapier itu telah berubah menjadi sedikit hitam, dan dengan cepat meluncur di depan matanya. Pada saat kritis, mata para dewa meledak dengan kekuatan alat ilahi. Lingkaran cahaya keemasan menyebar dari mata para dewa, melarutkan kekakuan tubuh Qian Lei. Pada saat yang sama, cahaya keemasan menyembur keluar dan menyembur ke arah manusia kadal yang hanya setinggi 2 meter itu. Lizardman itu mengguncang tubuhnya, dan dia sudah berada di belakang Qian Lei, dengan backhand yang ditusuk dengan rapier di tangannya. Tapi pada saat ini, ujung tajam telah mencapai dia. Itu adalah anak panah, bersinar dengan kilau yang dalam, dan kebetulan bertabrakan dengan rapier. Dengan ding yang tajam, panah itu hancur dan menghilang. Tapi itu juga membuat rapier itu berdetak kencang. Di depannya, sosok besar Qian Lei menyusut tajam dan langsung jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, aura yang sangat tajam tiba-tiba datang dari belakang, dan segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi cahaya warna-warni. 5 elemen dewa cahaya, 5 elemen jarum dewa. Lizardman itu memutar pedang tipis di tangannya,
dan tubuhnya dengan cepat berputar, sebenarnya secara paksa mencoba untuk keluar dari cahaya 5 elemen. Akan tetapi, tidaklah mudah untuk menghilangkan cahaya dewa 5 unsur pada tingkat dewa. Cahaya berubah dari terang menjadi redup, dan kemudian dari redup menjadi terang, yin dan yang berputar. Sebuah kekuatan hisap tidak terlihat, dan Lizardman terkejut menemukan bahwa energi di tubuhnya telah dipisahkan secara paksa. Lebih dari 10% energi kemudian diayunkan ke udara. Dan ujung tajam itu telah tiba. Ding, rapier itu mengenai cahaya warna-warni ketika sudah terlambat. Tetapi meskipun cahaya warna-warni meledak, itu membuat tubuhnya menjadi 5 warna. Untuk sementara, dia hanya merasa energinya sendiri dengan cepat menghilang di bawah aksi ledakan 5 warna yang panik. 10% di bawah lagi. Apakah kemampuan ini sebenarnya bisa menghabiskan semua kekuatan ilahinya? Energi ini tidak menghilang, tetapi tersapu ke udara, meninggalkan tubuhnya. Pada saat yang sama, aura tajam yang tak terhitung jumlahnya naik dari bawah seperti kelompok cahaya keemasan besar. Itu seperti badai logam, dan bayangan cakar yang gila langsung menutupinya. Mata Lizardman itu berbalik dan tubuhnya langsung menjadi ilusi. Tiba-tiba berbalik di tempat, dengan paksa membuang 5 elemen besar perubahan cahaya dewa yin dan yang. Memudar dengan cepat ke kejauhan. Mau pergi. Seberkas cahaya hijau muncul dari langit, muncul begitu saja pada satu-satunya cara ia mundur. Itulah kecemerlangan yang penuh dengan nafas kehidupan. Sinar hijau cahaya bersinar, seketika memperkuat sosok ilusi itu lagi. Asap energi undead naik dari Lizardman, dan jeritan terdengar di mulutnya. Segera setelah itu, energi yang sangat dingin meledak dari lampu hijau. Di langit, pedang panjang biru digantung di ruang hampa, dan rune misterius ditampilkan di sekitarnya. Semua rune biru memiliki sinar cahaya yang menyinari manusia kadal. Di saat berikutnya, rune ini semua wajah berkumpul dengan miliknya tubuh. Azure Frozen Excalibur. Setelah beberapa hari berlari-lari, Lan mungkin awalnya telah menguasai beberapa cara untuk menggunakan pedang ajaib ini, meskipun tidak dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatannya, masih mungkin untuk merangsang kemampuan pedang ajaib itu sendiri. Dengan basis kultivasinya untuk merangsang efek pedang ilahi, kemampuan terikat es ini sementara dapat mencapai tingkat dewa. Soul Land 4 Chapter 1591 Bunuh Dewa. Ding! Sebuah suara tajam terdengar di kehampaan, dan sosok biru es diam-diam telah tiba di belakang manusia kadal. Api biru sedingin es yang menyilaukan bangkit, langsung menutupi tubuhnya yang membeku sementara dari belakang. Dengan kekuatan level dewa tertinggi Lizardman ini, pedang biru dan es yang digunakan Lan mungkin sebenarnya hanya dapat menyegelnya untuk sesaat. Tapi nyala api biru es kemudian benar-benar berbeda. Nafas atribut es yang tampaknya mampu memusnahkan segalanya, membawa tekanan yang mengerikan, dan di bawah peningkatan alat dewa es Devouring Dragon Armor, hampir secara instan membuat Lizardman benar-benar memadat di sana. Cahaya keemasan juga diam-diam tenggelam ke dada pria kadal itu pada saat ini. Membuat tubuhnya cepat mengering hingga menghilang. Suara Lan Xuanyu terdengar, lanjutkan pertempuran. Tidak ada yang melihatnya, tetapi sejumlah besar energi kehidupan berubah menjadi 32 berkas cahaya di udara, secara akurat menemukan 33 Skywings dan 32 orang lainnya. Masing-masing dari mereka disuntikkan ke dalam tubuh mereka. Tingkat dewa, mereka membunuh Feng Hao Douluo tingkat dewa. Dengan pengecualian Liu Feng, yang tidak sampai di garis depan, 6 lainnya dari 7 monster selek setara dengan kombinasi 5 dan mengalahkan Feng Hao Douluo tingkat dewa di alam Crimson. Dan itu seharusnya bukan level dewa biasa. Nyatanya, meski Lan Xuanyu tidak muncul, dengan mengandalkan serangkaian kontrol, Bai Xiu yang akhirnya menembak pasti akan membunuh lawan. Efek terbesar dari penampilan Lan Xuanyu bukanlah menyia-nyiakan energi makhluk domain merah tingkat dewa itu, tetapi mengubahnya menjadi energi kehidupan yang dapat diserap semua orang. Meskipun Lan Xuanyu diam-diam menyerap energi boneka hidup di sekitar alam merah, kesadaran dewa selalu memperhatikan sisi ini, dan ada juga ilusi yang dia ciptakan di sini. Dari sudut pandang visual, alam merah tidak dapat mengetahui apa yang terjadi di sini, tetapi energi undead terus menghilang dan menghilang, yang secara alami menarik perhatian. Baru kemudian Lizardman itu datang. Ketika Lizardman menerobos ilusi, dia secara alami menemukan target yang paling eye-catching. Tentu saja, dia bisa melihat monster bemun yang kuat hanya muncul karena Qian Lei. Jadi serangan itu beralih ke Qian Lei. Namun, semua orang mengandalkan kekuatan dan warisan mereka yang kuat untuk bersama-sama mengendalikan dan akhirnya mengalahkannya.
Lan Xuanyu telah kembali ketika dia menemukan bahwa pihak ini sedang diserang oleh orang yang kuat, tetapi dia tidak mengambil langkah pertama. Ini adalah pertama kalinya para mitra menghadapi Feng Hao Douluo tingkat dewa, dan tekanan semacam ini lebih mudah untuk merangsang potensi semua orang. Ketika Bai Xiu akhirnya mengendalikan lawannya, maka jangan sia-siakan energi tingkat dewa ini. Menelan dan mengubah, itu tepat untuk mengisi kembali energi kehidupan untuk semua orang, dan juga memungkinkan semua orang untuk terus berjuang. Dia telah memperhatikan situasi di sini, dan semua rekannya seperti harimau pemula, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Dalam pertempuran, kemampuannya sendiri terus mengalir. Pertempuran aktual berskala besar seperti itu tidak mungkin ditemui di Federasi Douluo. Medan perang dengan intensitas seperti ini akan menghadapi tekanan kehancuran yang sangat besar kapan saja. Apakah itu pengalaman tempur yang sebenarnya atau rangsangan potensial, itu adalah level terkuat. Pertarungan masih berlangsung, Qianlei menyentuh keringat dingin di dahinya, ketika dia baru saja diserang. Jika Eye of the God tidak menemukan lawan tepat pada waktunya, bahkan Tang Yuge mungkin tidak punya waktu untuk menyelamatkannya. Kemampuan siluman lawan sangat kuat. Setelah pertempuran dimulai lagi, dia tidak membiarkan dirinya menjadi sebesar itu lagi, bukanlah hal yang baik untuk menjadi target. Dia menjaga sosoknya pada ukuran yang sama dengan Bei mengemas biasa, bercampur dalam kelompok Bei mengemas, dan melemparkan dirinya ke medan perang. Ini tidak memengaruhi penggunaan aura melahap langit dan bumi, tetapi tidak mudah ditemukan, lagi pula, masih ada ilusi pemburu harta karun. Kemungkinan menjadi target terlalu tinggi untuk berjongkok di medan perang. Dengan pelajaran barusan, semua orang menjadi lebih dekat, saling menjaga, dan dapat saling mendukung sejak awal. Mereka tidak peduli dengan kegembiraan membunuh lawan level dewa saat ini. Ada terlalu banyak makhluk di domain Crimson, dan dampak tak berujung menyebabkan warna merah tua di tanah terus menyebar. Posisi miring kini berangsur-angsur menjadi jelas, karena posisi di sekitarnya sudah tertutup warna merah tua, dan sisi mereka seperti cekungan yang masih bisa menopangnya. Namun, Crimson tidak lagi hanya menyerang dari depan, tetapi juga mulai menutup dari kedua sisi ke sisi ini. Mundur, suara Lan Xuanyu terdengar. Semua orang bertempur dan mundur, dan dengan cepat mendekati tentara di belakang. Karena keefektifan pertempuran mereka yang luar biasa, pasukan suku Tianhe di belakang mereka menderita sangat sedikit kerugian. Melihat warna merah tua di sekelilingnya mulai menutup, dia sudah siap untuk mundur. Tetapi Anda tidak bisa melepaskan orang-orang yang menyerang lebih dulu. Melihat bahwa mereka juga mundur saat ini, komandan tentara merasa lega dan buru-buru memimpin pasukan untuk mundur bersama dengan tentara dari suku Laut Biru. Di medan perang utama, kedua belah pihak sepertinya berada di jalan buntu, dan Crimson Realm sepertinya memiliki pembangkit tenaga yang tak ada habisnya. Meski ada juga Feng Hao Douluo level dewa yang terkadang terbunuh, mereka akan segera diisi oleh Feng Hao Douluo dengan level yang sama. Tapi pertempuran di tanah, langit dan bintang masih terus mundur, dan area yang ditutupi oleh warna merah terus meluas. Jika ini terus berlanjut, Crimson Realm hanya akan menghabiskan energi kehidupan dari langit dan bintang-bintang dengan lebih cepat, dan tentara Crimson akan menghancurkan segalanya dengan lebih ganas. Meskipun Lan Xuanyu diam-diam melahap energi boneka hidup, titik mendadaknya tidak seberapa dibandingkan dengan energi kehidupan yang ditelan oleh domain Crimson di seluruh langit dan bintang. Kecenderungan umum berkembang ke arah yang semakin tidak menguntungkan bagi Federasi Longma. Sedangkan untuk Crimson Realm, sepertinya mereka sudah puas dengan situasi saat ini. Selama mereka terus mempertahankannya, mereka hanya bisa menang pada akhirnya. Lan Xuanyu telah bersembunyi di balik Mei Huang, kecuali untuk memperhatikan rekan-rekannya, dia tidak perlu benar-benar terlibat dalam pertempuran sama sekali. Setelah 1 jam, sumsum naga Dewa Naga berkumpul di tubuhnya lebih dari selusin tetes. Meski kecepatannya lebih lambat dari sebelumnya, kemenangan terus berlanjut. Sumsum naga Dewa Naga mulai menutupi tulang bahunya, dan kemudian menyebar ke tulang dada. Bagian terpenting dari sumsum tulang pasti tulang belakang, tetapi jumlah tulang belakangnya terlalu besar. Rencana Lan Xuanyu adalah mulai dari lengan kanan ke tulang dada, lalu lengan kiri. Setelah ketiga bagian ini selesai, dia akan lanjutkan ke tulang belakang. Setelah menembus ke level dewa sejati, garis keturunannya telah menyelesaikan evolusi lain. Semakin banyak Dewa Naga dan sumsum naga muncul, semakin baik efeknya pada pemurnian garis darah. Bertarung sebentar, semakin banyak energi yang bisa Anda serap. Lan Xuanyu tidak serakah saat ini, yang terpenting adalah menjaga stabilitas dan kesinambungan.
Kebuntuan seperti itu mungkin tidak akan berakhir sampai bala bantuan Federasi Longma tiba. Atau ketika armada Tianhe datang menyerang lagi. Tetapi setelah pertempuran intensitas tinggi, dibutuhkan waktu bagi armada untuk kembali memasok dan memperbaiki. Diperkirakan bahwa itu tidak akan tiba lebih cepat dari bala bantuan dari Federasi Longma. Ketika mereka kembali, pertempuran terakhir akan datang. Sebelum itu, Anda harus sekuat mungkin. Crimson terus berkembang, dan pertempuran berlanjut. Sangat gelap. Secara relatif, efek pertahanan terbaik adalah posisi di sisi para dewa dan iblis berlengan 8. Berdasarkan kendali mereka atas energi penghancur, dewa dan iblis berlengan 8 dapat menahan energi undead sampai batas tertentu. Mereka membunuh dengan dalam. Makhluk di wilayah merah tidak dapat mengembalikan semua energi undead, dan beberapa di antaranya akan ditelan dan diserap oleh mereka sebagai energi penghancur. Oleh karena itu, para dewa dan iblis berlengan 8 cenderung menjadi semakin berani, sisi yang mereka jaga tidak pernah terkikis oleh warna merah tua. Situasi di sisi belalang juga baik-baik saja. Sejumlah besar belalang sembah yang kuat bertahan dari dampak makhluk merah tua. Meskipun mereka juga perlahan mundur, mereka tidak mundur dengan cepat. Makhluk merah tua ingin pindah tidak mungkin bagi mereka untuk mundur. Menerobos sini untuk sementara waktu. Solen 4 Chapter 1592 Pilihan Lan Xuanyu. Arah tentara suku Tianhe tidak begitu optimis. Jumlah pasukan Crimson Territory terlalu besar, ditambah dengan pengurangan dukungan artileri jarak jauh yang terus-menerus, pasukan ini hanya bisa mundur dengan mantap. Meskipun jumlah pasukan yang terbunuh dalam pertempuran tidak banyak, konsumsi sumber daya, penghancuran senjata, dan melemahnya efektivitas pertempuran mengubah segalanya menjadi lingkaran setan. Saya tidak tahu kapan akan runtuh. Saat pasukan Crimson Territory memasuki area tempat tinggal warga sipil langit dan bintang, lingkaran setan akan muncul. Pada titik perang ini, bahkan Lan Xuanyu mulai merasa sedikit cemas, mengapa bala bantuan dari Federasi Longma tidak datang. Sekarang medan perang sepenuhnya berakar di sini, saatnya untuk bala bantuan. Mungkinkah warga sipil dari suku Tianhe ditelan? Meskipun Federasi Longma bermusuhan dengan Federasi Douluo, orang biasa dari ras apapun tidak boleh menjadi korban perang. Strategi yang diusulkan Lan Xuanyu di awal adalah menemukan cara untuk menarik domain Crimson ke medan perang tertentu. Bagaimana memilih medan perang dan bagaimana menahan musuh, dia, yang tidak akrab dengan Federasi Longma, secara alami tidak tahu bagaimana mengaturnya. Medan perang klan Tianhe diputuskan setelah diskusi tingkat tinggi di Tianlonghui. Bahkan Lan Xuanyu tidak tahu akan ada di mana. Tianhe Xing juga merupakan planet indah yang penuh dengan nafas kehidupan, dia benar-benar tidak ingin melihat planet ini dihancurkan oleh Crimson Realm. Tapi sekarang, tingkat erosi dari domain Crimson mendekati 20%, hanya dalam 2 hari. Itu telah mencapai level ini. Jika ini terus berlanjut, begitu kisaran erosi melebihi 30%, saya khawatir pertahanan langit dan bintang-bintang akan benar-benar runtuh. Mengapa armada Tianhe tidak kembali? Di mana bala bantuan dari Federasi Longma? Lan Xuanyu terus menyerap energi undead sambil berpikir. Apakah naga benar-benar harus menunggu sampai langit dan bintang-bintang benar-benar kewalahan dan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki ke langit sebelum mereka dapat memimpin bala bantuan? Jika itu masalahnya, Tianlong pertama akan lebih kejam dari yang dia kira. Akan tetapi, bahkan dari sudut pandang bunga, alam merah dapat mengkonsumsi lebih banyak energi kehidupan, dan itu juga diperkuat untuk alam merah. Apakah naga itu benar-benar yakin untuk mengalahkan alam merah? Memikirkan hal ini, hati Lan Xuanyu mulai bergetar. Ketika dia baru saja memasuki Sky Dragon Star yang mengintai, dia benar-benar terkejut. Energi kehidupan Tianlong Xing berada di luar imajinasinya sebelumnya. Kemudian, mereka mulai mencari beberapa naga jahat untuk dibunuh dan melahap energi kehidupan naga ini untuk berkultivasi. Saat itu, Lan Xuanyu justru menganggap ras naga sebagai musuh. Tetapi dengan kontak dengan klan naga, dia mengembangkan metode tempering tubuh untuk secara bertahap memurnikan garis keturunannya, ditambah dengan pemahaman bertahap tentang klan naga. Dia secara bertahap memahami bahwa kelahiran klan naga adalah karena integrasi dunia naga. Suku naga dan Tianma memerintah Federasi Longma. Dan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam perang antara Federasi Longma dan Federasi Douluo? Ini adalah perselisihan antar bintang, mungkin tidak ada benar atau salah sama sekali. Sejak saat itu, pemikirannya telah disesuaikan, dia tidak lagi membunuh klan naga, bukan karena dia takut mengambil risiko, tetapi karena dia sudah sedikit tidak mampu melakukannya. Dia mulai punya ide-ide baru.
Menurut perkembangan lanjutan dari antagonisme antara Federasi Longma dan Federasi Douluo, pertempuran kehancuran pasti akan terjadi dalam waktu dekat, dan pada saat itu, nyawa akan musnah, dan bahkan satu partai akan hancur total. Jika Anda ingin mencegah perang kehancuran seperti itu muncul, maka hanya ada satu cara untuk pergi, dan itu membuatnya menjadi Dewa Naga. Sejak saat itu, dia mulai bekerja keras ke arah ini. Melihat bahwa dia bergerak menuju tujuan yang ditetapkan selangkah demi selangkah, hati Lan Xuanyu menjadi lebih bertekad sekarang, dan dia telah menerobos ke tingkat dewa sejati, memberinya tingkat kemampuan perlindungan diri tertentu dalam arti sebenarnya. Bahkan dalam menghadapi Feng Hao Douluo tingkat dewa super, bukan tidak mungkin untuk berjuang. Mitra juga semakin kuat, dan Feng Hao Douluo tingkat dewa mulai bermunculan. Medan perang seperti itu tidak diragukan lagi sangat kejam, tetapi bagi mereka itu juga tempat terbaik untuk berlatih dan juga kesempatan terbaik. Dengan medan perang yang begitu luas, Lan Xuanyu tidak bisa banyak berubah sekarang, kekuatan pribadinya terlalu kecil, tetapi dia tidak ingin melihat warga sipil dari suku Tianhe terpengaruh. Bala bantuan dari Federasi Longma datang lebih lambat dari yang diharapkan. Ketika bala bantuan akan tiba, hanya kursi pertama Tianlong dan kursi pertama Tianma yang dapat memutuskan. Dia benar-benar menduga bahwa bukan karena bala bantuan tidak bisa datang tepat waktu, atau bahwa kekuatan yang ditunjukkan oleh klan Tianhe membuat para pemimpin senior Federasi Longma semakin cemburu, dan dia dengan sengaja menunda waktu dan membuat klan Tianhe kehilangan lebih banyak vitalitas dalam perang ini. Namun, melakukan itu, sambil mendorong klan Tianhe ke dalam jurang, apakah itu benar-benar kondusif untuk bertarung melawan Crimson Realm? Lagi pula, musuhnya tetaplah Crimson Domain. Bahkan jika suku Tianhe memiliki armada Tianhe, mereka kuat dalam hak mereka sendiri, tetapi mereka masih tidak bisa melawan seluruh Federasi Longma. Tianlong pertama yang memilih cara ini adalah meminjam pisau untuk membunuh orang dan membiarkan mereka saling memakan. Ini memang cara yang baik, tapi juga akan memperdalam kebencian suku Tianhe. Di saat yang sama, cara yang buruk juga akan membuat Crimson Realm semakin kuat dan lepas kendali. Sementara Lan Xuanyu memikirkannya, tiba-tiba, di kejauhan, sebuah cahaya terang menyala. Itu adalah cahaya dan bayangan yang naik ke langit, meskipun jaraknya jauh, karena cahaya dari titik cahaya itu sangat terang, itu masih dapat dilihat dengan jelas. Segera setelah, hanya titik cahaya lain yang muncul di arah lain. Selanjutnya, bintik-bintik cahaya naik ke langit, semuanya memancarkan cahaya terang. Lan Xuanyu menuangkan divine power ke matanya, dan menatap ke kejauhan. Dia terkejut menemukan bahwa titik cahaya yang naik ke langit semuanya adalah orang Tianhe. Cahaya pada mereka berasal dari nyala api yang Lan Xuanyu tampak agak familiar. Itu adalah api asal mula kehidupan, api yang dihasilkan dengan membakar segala sesuatunya sendiri. Itu surga dan penyihir. Ratusan surga dan penyihir naik ke langit di kejauhan, dan cahaya di atasnya menjadi semakin kuat, dan setiap titik cahaya seperti matahari kecil, memancarkan kecemerlangan yang mempesona. Mereka memiliki penampilan yang berbeda, ada yang tenang seperti air, ada yang mengerikan, ada yang penuh dengan keganasan, dan ada yang dingin. Detik berikutnya, ratusan titik cahaya ini jatuh seperti meteor dan menukik ke tempat di mana sejumlah besar makhluk merah tua berkumpul di bumi. Titik-titik cahaya ini memancarkan cahaya yang menyilaukan, meledak dengan aura kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Api kehidupan pada mereka mulai berubah, dan ketika seluruh hidup mereka terbakar, itu adalah saat kehancuran. Energi yang terkumpul meledak ketika bertabrakan dengan musuh, meledakkan lingkaran cahaya terang di tanah. Di mana cahaya lewat, sejumlah besar makhluk domain merah langsung diratakan, dan bahkan merah di tanah tersapu dari ruang bersih. Ini adalah kekuatan dahsyat yang dibawa oleh kehancuran dan transformasi kehidupan. Energi kehancuran, mengeluarkan energi yang sangat besar saat kehidupan padam. Penyihir Tianhe yang membakar diri memiliki basis kultivasi tingkat judul Douluo, tetapi dalam proses pembakaran, mereka secara paksa meningkatkan kekuatan mereka ke tingkat dewa. Ledakan destruktif dari tingkat dewa, ini adalah metode kelahiran dan kematian dari surga dan penyihir. Di medan perang ke segala arah, kemunculan ruang besar tiba-tiba membuat bumi menjadi jelas, dan serangan dari alam merah juga berhenti. Sangat disayangkan bahkan dengan ledakan dahsyat seperti itu, karakteristik undead tidak dapat dihapus, dan energi undead yang sangat besar dengan cepat kembali ke arah alam merah. Ketika Lan Xuanyu melihat siluet jatuh ke tanah seperti meteor yang menyala, rongga matanya tidak bisa menahan kelembapan. Ini adalah eksistensi yang dikorbankan untuk bangsanya sendiri.
Agar balapan mereka berlanjut, mereka akan membakar semua yang mereka miliki dan mati bersama musuh. Bahkan jika mereka tahu bahwa ini tidak memiliki efek yang terlalu besar, itu hanya untuk menunda momentum musuh, tapi mereka tetap melakukannya.